Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah 22 Surabaya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga baik ya. Hari ini kita akan belajar bersama materi IPS dalam tema 7 tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama-sama agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mengikuti penjelasan dari Bunita dengan memperhatikan video berikut ini. Kesuksesan dari suatu negara tentunya harus diimbangi atau tidak bisa lepas dari adanya kerjasama antar negara. Kerjasama yang telah dijalin oleh Indonesia demi mencapai kesuksesannya yang pertama kali dilakukan dengan negara sesama Asia atau dalam organisasi ASEAN. Negara-negara di dalam ASEAN termasuk Indonesia melakukan kerjasama. Tentunya mempunyai latar belakang atau faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama tersebut. Apa saja kah itu? Ada 3 faktor utamanya. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Tentunya karena letak geografis yang berbeda-beda setiap negaranya, sehingga mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan. Nomor 2, adanya perbedaan ideologi atau perbedaan cara pandang dan juga mengatur negara masing-masing. Nomor 3, yaitu perbedaan teknologi, sehingga antar negara bekerja sama untuk melengkapi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Kerjasama tersebut dilakukan tentunya agar dapat menuai manfaatnya. Lantas apa saja manfaatnya? Yaitu meningkatkan perekonomian, lalu meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan, memperluas pasar hasil produksi, memperluas lapangan pekerjaan, menambah devisa negara, meningkatkan kemajuan, dan memperluas hubungan serta mempererat persaudaraan. Setelah mengetahui faktor pendorong kerjasama dan juga manfaatnya, lantas apa saja peran dari Indonesia dalam kerjasama lingkup ASEAN ini? Mari kita bahas yang pertama, yaitu peranan dalam bidang ekonomi. Indonesia melakukan kerjasama di bidang komoditas utama, terutama pangan dan juga energi, dengan cara melakukan ekspor dan impor bahan pangan seperti beras, kemudian ada jagung, dan lain sebagainya. Lalu tujuannya untuk meningkatkan sistem kontrol pangan sehingga produk pertanian ASEAN memenuhi standar dan juga daya saing internasional. Lalu melakukan kerjasama di bidang industri dan juga perdagangan dengan cara menandatangani ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. Tujuannya tentu untuk meningkatkan daya saing ekonomi sehingga dapat menarik pemberian modal dari luar negara ASEAN. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira di manakah itu? Ya, gambar itu adalah di pelabuhan. Kegiatan apa yang sedang berlangsung? Betul, kegiatan ekspor dan impor. Apakah kamu masih ingat dengan ekspor dan impor? Ya, ekspor adalah mengirim ke luar negara, sedangkan impor adalah menerima dari luar negara masuk ke dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
Kegiatan ekspor dilakukan saat ada kelebihan produksi dan juga impor kalau ada kekurangan. Selain melakukan ekspor dan impor, peran Indonesia di bidang ekonomi antara lain ikut serta dalam penerapan tarif khusus terhadap barang impor yang berasal dari ASEAN. Contohnya yaitu minyak. Lalu membentuk kawasan pertumbuhan di ASEAN untuk meningkatkan kerjasama di bidang lainnya. Contohnya DIMP EAGA. Lalu mendorong produsen untuk ikut serta membangun ekonomi. Contohnya yaitu membuka wirausaha dengan memberikan bantuan dana. Lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentunya melalui pelatihan-pelatihan ataupun melalui jalur pendidikan. Kemudian meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diekspor. Bagaimana potensi ekonomi dari negara Indonesia? Ya, betul. Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya. Terlihat dari banyaknya petani yang sukses untuk mengembangkan produksinya, seperti padi, sayuran, maupun buah-buahan. Lantas, bagaimana dengan potensi ekonomi dari negara di ASEAN? Disesuaikan dengan kondisi geografisnya atau tata letak dari negara tersebut. Negara-negara agrarisnya yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja, Filipina, dan juga Vietnam. Tentunya produksi yang dihasilkan adalah produksi alam. Sedangkan Brunei Darussalam kaya dengan minyak bumi serta gas alam. Lalu Singapura kaya dengan jasa perbankan, perindustrian, dan juga perhubungan. Peran Indonesia dalam bidang lainnya yaitu bidang politik. Setiap negara di ASEAN menganut sistem politik yang berbeda-beda. Tentunya harus diadakan kerjasama untuk menciptakan stabilitas dan juga keamanan di wilayah ASEAN dengan cara menandatangani perjanjian Zopan, yaitu kawasan yang damai, bebas, dan netral di Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Selain itu, Indonesia juga menandatangani perjanjian kerjasama serta persahabatan ASEAN di Bali pada 24 Februari 1976. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan setiap negara dapat mematuhi sehingga tidak ada negara yang saling mengambil haknya. Apakah kamu masih ingat apa sistem pemerintahan di Indonesia? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem politik yang diambil oleh negara kita. Dengan kepala negaranya adalah Presiden. Apa saja peran dari Indonesia di ASEAN dalam bidang politik? Yang pertama, membentuk komunitas keamanan ASEAN. Yang kedua, melakukan pertahanan militer dan juga non-militer untuk menghentikan kejahatan, seperti pada kriminalitas, spionase, maupun narkoba. Spionase adalah memata-matai negara. Lalu, yang ketiga, mengusulkan pembentukan Badan Hak Asasi Manusia atau HAM di negara ASEAN. Hak asasi manusia tentunya adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Nomor 4, membantu perdamaian antara Filipina dengan etnis Moro. Dan terakhir, memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri di Bali pada 15 November 2011. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan narkoba melalui ASOD. Kemudian penanggulangan bencana alam yaitu melalui AATMER. Lalu dengan AHA Center. Selain itu, kerjasama dalam ketenagakerjaan.
dilaksanakan oleh ALMM setiap 2 tahun. Yang keempat, pembangunan pedesaan dan juga penanggulangan kemiskinan. Didasarkan oleh RDPE pada tahun 1976. Yang kelima, pembangunan dan juga kesejahteraan sosial dengan pemenuhan hak atau akses kepada perempuan, anak maupun lanjut usia serta penyandang disabilitas. Selain itu, peranan Indonesia di bidang sosial dalam ASEAN tujuannya untuk meningkatkan kepedulian antar sesama masyarakat dengan cara yang pertama sebagai tempat AHA Center, yaitu pusat bantuan kemanusiaan. Yang kedua, mengirimkan sumbangan untuk korban bencana alam. Yang ketiga, aktif memberantas penyalahgunaan narkoba dalam ASOD. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan sarana pendidikan dan juga kesehatan yang memadai. Yang kelima, sebagai tuan rumah dalam pertemuan ke-9 tahun 2016 yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian kesejahteraan sosial dan juga pembangunan. Peran Indonesia dalam bidang lainnya yaitu bidang budaya. Dasar kerjasamanya yaitu ASEAN COSI pada tahun 1978. Tujuannya untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dalam rangka melestarikan kebudayaan masing-masing. Kerjasama dalam bidang tersebut dilakukan dengan cara melakukan pertukaran budaya antar negara, yaitu melalui pertukaran pelajar. Para pelajar akan dikirim ke negara lain di ASEAN untuk mempelajari budaya mereka serta memperkenalkan budaya Indonesia kepada mereka. Yang kedua, mengadakan pameran budaya Indonesia, yaitu melalui pertunjukan budaya yang menampilkan tari tradisional, pakaian adat, dan makanan tradisionalnya. Yang ketiga, mengadakan festival budaya yang menarik. Contohnya yaitu pada Festival Budaya Jember dan juga Festival Bunga, serta festival yang lainnya. Kira-kira gambar apakah ini dan kegiatan apa yang sedang dilakukan? Betul, sesuai dengan tulisan yang ada di belakang, itu terjadi di Jember dan kegiatannya adalah memamerkan budaya dalam kegiatan Festival Jember yang diadakan setiap tahunnya. Selain itu, gambar apakah ini? Ya betul, ini adalah gambar pameran budaya, yaitu menampilkan pakaian-pakaian adat dari beberapa kota di Indonesia. Tujuannya tentunya untuk melestarikan. Peran Indonesia dalam bidang lainnya yaitu pada bidang pendidikan. Dasar kerjasamanya adalah pembentukan organisasi antara menteri-menteri pendidikan di ASEAN. Bisa disingkat dengan SEAMEO pada tahun 1965 tanggal 30 November. Kemudian dikuatkan oleh deklarasi melalui KTT ASEAN ke-15 di Thailand untuk menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Melalui MEA, masyarakat dari sesama ASEAN bebas untuk memperoleh pekerjaan di negara lain. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing internasional melalui kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Apa saja peranan di bidang pendidikan yang dilakukan? Yang pertama,
menetapkan kurikulum pendidikan yang berdasar hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, tentunya untuk menciptakan generasi yang menjunjung toleransi. Kemudian, melakukan pertukaran pelajar, yaitu melalui pemberian beasiswa bagi yang berprestasi. Dengan adanya beasiswa tersebut, pelajar dapat belajar di negara lain sesama ASEAN, tentunya untuk memahami ilmu pengetahuan yang ada di sana dan menerapkannya pada negara kita. Yang ketiga, membentuk kelompok peneliti dengan negara lain, tentunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, coba perhatikan, kerjakan tugas yang pertama, yaitu melengkapi tabel. Ada nama negara ASEAN, ekspor dan juga impor yang dilakukan dari negara tersebut. Coba sebutkan 10 negara di ASEAN. Tugas yang kedua yaitu menjelaskan mengapa pertukaran pelajar dapat dikatakan sebagai kerjasama negara ASEAN di bidang budaya dan juga pendidikan. Jelaskan secara jelas menggunakan bahasamu sendiri ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran materi IPS hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Mita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.